Halo teman-teman, perkenalkan saya Halimah Tusadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak kesulitan belajar. Lalu, apa itu anak dengan kesulitan belajar? Berdasarkan buku DSM-5, anak kesulitan belajar adalah mereka yang mengalami hambatan dalam memahami informasi atau keterlambatan perkembangan dalam kemampuan membaca, menulis, atau berhitung. Sedangkan menurut IDEA tahun 2004, anak dengan kesulitan belajar merupakan kelainan pada satu atau lebih proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, ataupun tulisan. Lalu selanjutnya ada penyebab anak kesulitan belajar, yaitu yang pertama ada faktor genetika, lalu yang kedua mengkonsumsi alkohol, tembakau, dan narkoba selama kehamilan, lalu yang ketiga komplikasi selama kehamilan, keempat racun lingkungan, yang kelima keracunan merkuri, yang keenam keracunan timbal, dan yang terakhir nutrisi buruk atau malnutrisi. Lalu selanjutnya, klasifikasi anak kesulitan belajar. Yang pertama, gangguan pemrosesan pendengaran. Gangguan pemrosesan ini adalah kemampuan untuk menganalisis atau memahami informasi yang diambil secara pendengaran. Hal ini berbeda dengan masalah yang berkaitan dengan pendengaran itu sendiri. Lalu yang kedua ada diskalkulia atau gangguan aritmatika. Kemampuan seseorang dalam memahami dan melakukan operasi matematika, dan mengkonsepkan bilangan itu sendiri sebagai konsep abstrak atau komparatif jumlah. Selanjutnya ada disgrafia atau gangguan menulis. Kelainan saraf yang ditandai dengan ketidakmampuan menulis ikatan. Secara khusus, kelainan ini menyebabkan tulisan seseorang menjadi terdistorsi atau tidak benar. Lalu yang keempat ada disleksia atau gangguan membaca. Ketidakmampuan belajar yang berhubungan dengan membaca. Gangguan pemrosesan bahasa seumur hidup yang menghambat pengembangan keterampilan bahasa lisan atau tulisan. Selanjutnya ada disortografia atau gangguan ejaan. Ejaan adalah kemampuan menggunakan huruf untuk menyusun kata sesuai dengan penggunaan yang diterima. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan belajar nonverbal atau NLD. Suatu neurofisiologi kelainan kal yang berasal dari belahan otak kanan. Penerimaan informasi nonverbal atau berbasis kinerja yang diatur oleh hemi ini terganggu dalam berbagai tingkat, mengakibatkan masalah itu meliputi visual spasial, intuitif, organisasional, evaluatif, dan fungsi pemrosesan holistik. Selanjutnya ada gangguan pembelajaran organisasi. Gangguan ini memerlukan dukungan terus-menerus dalam pengorganisasian, penataan, menetapkan prioritas, dan menetapkan manajemen waktu tugas sekolah. Lalu selanjutnya ada gangguan isyarat sosial, yaitu memiliki kesulitan dalam berperilaku secara otomatis. Lalu selanjutnya ada gangguan pemrosesan visual atau persepsi, yaitu mengacu pada kemampuan yang terhambat untuk memahami informasi yang diterima melalui mata. Lalu selanjutnya karakteristik anak kesulitan belajar. Yang pertama, hiperaktif. Yang kedua, gangguan persepsi motorik. Yang ketiga, labilitas emosional. Yang keempat, masalah koordinasi. Yang kelima, gangguan perhatian. Yang keenam, impulsif. Lalu yang ketujuh, gangguan daya ingat dan berpikir. Lalu yang kedelapan, kesulitan akademik. Kesembilan, defisit bahasa. Lalu yang terakhir, tanda-tanda neurologis yang samar-samar. Lalu kesimpulannya, secara umum, ketidakmampuan belajar mengacu pada gangguan neurobiologis terkait dengan perbedaan cara kerja dan struktur otak seseorang. Ketidakmampuan belajar dapat menyebabkan seseorang mengalami hal tersebut, mengalami kesulitan belajar, dan menggunakan keterampilan tertentu.
Keterampilan yang sering terpengaruh adalah membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, menalar, dan mengerjakan matematika.